Persyaratan bekerja tenaga kerja asing, bahasa sudah dihilangkan. Padahal bahasa ini adalah harga diri sebuah bangsa. Tapi hari ini sudah dihapus. Di mana letak harga diri bangsa? Hari ini bangsa sudah tercabik-cabik. Saya bangga mungkin semua menyorotin saya karena saya sebagai perempuan saya belum memakai hijab. Saya tidak bisa dipaksakan. Yang penting hati saya yang memakai hijab. Apa yang tadi sudah disampaikan yang tergabung. Saya Sunarti, saya dari buruh, saya dari Serikat Buruh. Yang tadi juga sudah disinggung oleh Jadi namanya siapa? Sunarti. Mungkin bisa dilihat bahwa kami membentuk Serikat Buruh itu, sedikit saya akan jelaskan. Dulu hanya satu-satunya Serikat Buruh yang sah adalah SPSI. Kamilah berdiri Serikat Buruh yang independen, yang notabene dulu dianggap organisasi tanpa bentuk. Tapi bagi saya, kalau saya bilang saya berteman bapaknya, berteman dengan kakeknya, hari ini saya berteman dengan cucunya. Yang mau saya sorotin adalah undang-undang yang hari ini, undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang kemarin sudah di MK. Ada diktum 4 bahwa menyatakan itu bisa berjalan. Di diktum 7 berbeda lagi. Tapi nyatanya kado ulang tahun atau kado akhir tahun, Presiden membuat perpu. Saya nggak tahu di mana kesalahannya, di mana kegentingan terhadap rakyat. Apakah kegentingan oligarki yang kekuasaannya berkurang? Kan ini menjadi pertanyaan bagi saya. Hari ini saya ikut datang dengan semua para emak-emak. Ada harapan sedikit, memang ada pesimis dari PKS. Mudah-mudahan PKS masih memikirkan rakyat, bukan hanya kelompok ini, tapi secara keseluruhan. Karena undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah mencakup semua hajat hidup orang banyak. Yang hari ini banyak contoh kasus tsunami PHK di mana-mana. Persyaratan bekerja tenaga kerja asing, bahasa sudah dihilangkan. Padahal bahasa ini adalah harga diri sebuah bangsa. Tapi hari ini sudah dihapus. Di mana letak harga diri bangsa? Hari ini bangsa sudah tercabik-cabik. Maka hari ini kami datang ke fraksi atau partai PKS. Ada satu harapan. Kalaupun hanya setitik nanti perlawanan di Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini akhirnya mau menjadi sebuah undang-undang. Tapi jangan walk out, tapi pertahankan harga diri. Perang walaupun hanya setitik nantinya, tapi harapan kami dari para buruh supaya ada setitik, ada harapan anak bangsa masih peduli terhadap persoalan perburuhan. Kenapa? Imbas undang-undang ini adalah yang belum diterniang-niang, anak bangsa nyawanya terenggut berkaitan dengan undang-undang ini. Kenapa? Karena tadi persyaratannya pun tidak jelas masuknya tenaga kerja asing. Kenapa? Perlindungan tidak ada. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu sanksi hukum pidananya tidak ada, hanya administratif. Apa harapan kami sebagai bangsa Indonesia yang tiap saat sebelum buruh itu menikmati hasil keringatnya sudah dipotong untuk
pajak. Tenaga TKI kita yang di negara lain, mereka menyumbangkan devisa. Perlindungannya di mana itu juga tidak ada. Karena dalam undang-undang sendiri aturannya juga nggak jelas. Disinilah sebenarnya harapan kami, sisa hidup kami, kita wakafkan untuk berjuang. Harapan terakhir hari ini, maka contoh kasus Kanjuruhan sampai hari ini juga tidak ada kejelasannya. Di mana kami akan menuntut? Apakah betul hukum ini menjadi panglima? Bagaimana kami sebagai kaum buruh mau mengadukan kepada siapa? Karena undang-undang sebentar lagi, undang-undang Cipta Kerja akan disahkan di gedung ini. Apakah empati dari anggota DPR RI yang mewakili rakyat seluruh Indonesia betul-betul bisa menolak? Kalau hari ini juga sama. Jangan salahkan kami sebagai rakyat akan turun ke jalan. Bukan kami membuat keonaran, tapi harga diri harus kita pegang. Ya, memang Pak, kalau dibilang singkat, batin saya, air mata sudah kering dalam perjuangan, bukan sehari dua hari. Tapi harapan demi harapan pupus. Hanya hari ini harapan kami terhadap anggota DPR yang betul mampu membendung Perpu itu ditolak supaya ini tidak terjadi menjadi undang-undang. Kenapa? Hasil MK harus menyerap aspirasi, bukan sosialisasi, tapi ini semua sosialisasi. Disinilah sebenarnya kenapa saya sampaikan harapan demi harapan, mudah-mudahan PKS mampu menyerap aspirasi rakyat, khususnya kaum buruh Indonesia. Saya rasa itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.